pernah nggak kamu kepikiran? Gimana caranya lagu K-pop bisa booming banget di Indonesia? Atau kenapa kita bisa dengan mudah beli barang dari luar negeri cuma lewat HP? Jawabannya satu, globalisasi. Tapi, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Sederhananya, globalisasi adalah proses yang membuat dunia jadi terasa lebih kecil dan saling terhubung. Batas antar negara seakan-akan makin tipis berkat kemajuan teknologi, komunikasi, dan ekonomi. Ini memungkinkan kita buat saling bertukar informasi, budaya, produk, dan jasa dengan bebas. Makanya, enggak heran kalau sekarang banyak perusahaan multinasional buka cabang di mana-mana. Dan kita bisa ngobrol sama orang dari belahan dunia lain lewat internet. Akar globalisasi ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Loh, dulu banget. Para pedagang dari berbagai peradaban sudah saling terhubung lewat jalur perdagangan kayak jalur sutra yang legendaris itu. Jalur ini menghubungkan China dengan Asia, Afrika, sampai Eropa. Nah, ini bisa kita sebut sebagai periode klasik globalisasi. Terus, masuk ke periode modern, perkembangannya jadi makin ngebut. Apalagi setelah revolusi industri dan munculnya internet di abad ke-20 dan ke-21. Perusahaan-perusahaan raksasa, sistem komunikasi global, dan perjanjian perdagangan internasional bikin dunia jadi satu panggung besar. Nah, globalisasi ini kayak dua sisi mata uang. Ada dampak positif dan negatifnya buat Indonesia. Dari sisi positif, ekonomi kita jadi lebih maju. Peluang ekspor produk lokal ke pasar internasional makin terbuka lebar. Teknologi dan informasi juga jadi lebih gampang diakses. Kita bisa belajar apa saja dari internet dan tetap terhubung dengan dunia luar. Selain itu, ada pertukaran budaya yang seru. Kita jadi kenal musik K-pop, nonton film Hollywood, dan nyobain berbagai makanan dari seluruh dunia. Ini semua memperkaya budaya kita sendiri. Contohnya, tradisi merantau orang Minang. Mereka pergi ke daerah lain, dapat pengalaman dan pengetahuan baru, lalu pulang bawa kemajuan teknologi dan ide-ide segar yang bisa membangun kampung halaman. Tapi, ada juga sisi negatifnya. Secara ekonomi, negara kita bisa jadi terlalu bergantung sama negara maju untuk investasi dan teknologi. Ini bisa menciptakan ketimpangan. Dari segi budaya barat kadang terlalu mendominasi sampai budaya lokal kita jadi terancam. Banyak anak muda yang lebih gandrung sama budaya luar dan mulai melupakan tradisi sendiri. Enggak cuma itu, lingkungan juga bisa jadi korban. Industri global seringkali menyebabkan kerusakan alam, seperti penebangan hutan dan polusi, demi mengeksploitasi sumber daya. Filosofi Minang seperti Raso Jopareso yang mengajarkan etika dan moral, bisa jadi benteng kita dari pengaruh buruk globalisasi. Begitu juga dengan alam Takambang Jati Guru, yang mengingatkan kita untuk belajar dari alam dan menjaga kelestariannya. Dengan semua dampak ini, Indonesia punya tantangan besar. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara modernisasi dengan pelestarian budaya lokal? Globalisasi yang cepat bisa bikin kita lupa sama akar budaya kita dan memperlebar kesenjangan sosial. Tapi, kita bisa kok menghadapinya. Salah satu caranya adalah dengan aktif melestarikan budaya lokal. Misalnya, lewat festival budaya atau promosi produk dalam negeri. Seperti masyarakat Minang yang menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat untuk mencari jalan tengah antara modernisasi dan tradisi. Mereka beradaptasi dengan zaman tanpa harus kehilangan identitas dan kearifan lokalnya. Jadi, kuncinya adalah menjadi masyarakat yang cerdas, terbuka pada perubahan, tapi tetap kuat memegang nilai-nilai budaya kita. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang globalisasi. Dari pengertian sejarah, sampai dampak dan tantangannya buat kita di Indonesia. Semoga video ini bisa nambah wawasan kamu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.